Presiden Joko Widodo membeberkan alasan pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng ke luar negeri. Jokowi mengatakan alasan pelarangan tersebut karena kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Menurut dia, sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis sekali ketika Indonesia justru mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih, dan saya sebagai Presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. Jokowi mengakui bahwa kebijakan terkait minyak goreng selama ini tidak efektif, padahal persoalan minyak goreng sudah terjadi berbulan-bulan. Sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif. Dalam kesempatan itu juga, Jokowi menyebut larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Jokowi menyadari bahwa larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi hingga hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya, kalau melihat kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Adapun, volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi dan diekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar. Jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi. Hal tersebut, lanjut Jokowi, menjadi patokan untuk mengevaluasi kebijakan pelarangan ekspor tersebut. Dia berjanji jika minyak goreng kembali berlimpah dan murah, dirinya akan mencabut larangan ekspor minyak sawit. Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting. Di sisi lain, perluasan larangan ekspor, termasuk ke minyak sawit mentah atau CPO, oleh Indonesia menambah ketidakpastian di pasar minyak nabati global yang mengalami pergerakan harga sangat memusingkan beberapa hari terakhir. Sebelum Jokowi memberikan pernyataan resmi, sebenarnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa larangan ekspor diperluas ke CPO, minyak goreng, dan palm sawit atau minyak jelantah. Padahal, sehari sebelumnya dia mengatakan larangan hanya berlaku pada RBD palm olein, sedangkan CPO diperbolehkan ekspor. Sekarang kita akan memasuki era bullish baru, di mana kekurangan minyak nabati akan meningkat secara global, kata Abdul Hamid, Direktur Penjualan Manzur Trading di Pakistan, dikutip Bloomberg Rabu 27 April. Kebijakan ekspor Indonesia telah membuat industri kelapa sawit terpuruk. Harga telah terguncang, melonjak suatu ketika karena perincian yang kurang sejak pernyataan awal pemerintah membuat pedagang khawatir larangan itu akan mencakup semua produk. Harga kemudian merosot ketika perincian muncul bahwa langkah itu akan dibatasi untuk produk olahan tertentu, yakni RBD palm olein. Sebenarnya, minyak sawit diproses dan dikirim dalam berbagai bentuk. Buah merah yang berdaging dari pohon kelapa sawit dihancurkan untuk menghasilkan CPO. Produk dapat dimurnikan, dikelantang, dan dihilangkan baunya untuk menghilangkan kotoran. Dengan pengolahan lebih lanjut, palm olein dihasilkan yang merupakan minyak goreng yang paling banyak digunakan di dunia. Langkah Indonesia yang menyumbang sepertiga dari ekspor minyak nabati global menambah proteksionisme pangan di seluruh dunia sejak perang di Ukraina meletus.